Halo semuanya, selamat datang di channel Gina Samsudin. Dan kamu kali ini sudah ada di segmen Top 3 obrolan viral kita kali ini. Kira-kira apa aja sih yang sedang ramai dibicarakan oleh netizen Indonesia? Check it out. Yang pertama, tentu aja yang sedang dibicarakan banyak orang beberapa hari ini juga trending terus di Twitter, yaitu kasus bule alias warga negara asing yang sudah secara resmi dideportasi oleh kantor wilayah Kemenkumham Bali. Yang mana kasus ini adalah perempuan dari Amerika Serikat yang bernama Kristen Gray. Kenapa dia sampai dideportasi? Nah, ceritanya begini guys. Kejadian viral ini bermula dari tweet Twitter si Kristen Gray pada Sabtu 16 Januari 2021. Nah, dimana sekarang sih tweetnya udah dihapus sama dia, tapi yang namanya jejak digital, apalagi netizen plus 62 ini sangat-sangat gercep gitu kan. Ada juga netizen-netizen dari luar negeri yang men-screenshot mengenai tweet dia. Dari inti thread yang panjang lebar ini, dia menceritakan gimana kehidupannya dia yang awalnya tinggal di Amerika Serikat, lalu pindah ke Bali. Yang awalnya dia harus memiliki gaya hidup dan biaya hidup yang mahal, tapi ketika dia pindah ke Bali, biaya hidup lebih murah, gaya hidup bisa mewah. Nah, karena dia merasa menemukan surga di Bali, akhirnya dia membuat thread dan mengajak orang-orang, tepatnya mengajak orang luar negeri untuk pindah ke Bali. Dan ujung-ujungnya dari thread Twitternya Kristen Gray ini, dia mempromosikan e-book yang dia jual seharga $30 Amerika Serikat atau senilai setara Rp400.000. Lalu guys, setelah thread dia ini muncul di Twitter gitu kan, ternyata banyak banget nih tanggapan dari netizen. Gak cuma dari netizen Indonesia, tapi juga dari luar negeri. Yang mana buntutnya, perdebatan netizen pun terjadi. Jadi kayak tweet war gitu antara netizen plus 62 dengan netizen luar negeri. Dan ditambah lagi karena perbedaan bahasa, akhirnya banyak kesalahpahaman antara netizen Indonesia dan juga netizen luar negeri. Salah satu netizen Indonesia yang menyoroti tweet dari Kristen Gray ini adalah akun Twitter Better with Bill. Yang ternyata pemilik dari akun Twitter ini mend-DM Instagram Ditjen Imigrasi. Jadi dia melaporkan mengenai tweet Twitter si Kristen Gray yang sedang heboh dibicarakan pada saat itu juga. Nah, dari Ditjen Imigrasi ini, adminnya langsung membalas bahwa dia akan segera memproses kasus itu dan melaporkan ke pimpinan. Tweet Twitter Kristen Gray ini yang awalnya viral, lalu kemudian dia dipanggil dan dicari oleh Kemenkumham wilayah Bali. Kalau kamu nggak mengikuti informasi ini, mungkin kamu bertanya-tanya, lantas apa sih masalahnya Kristen Gray ini? Kenapa dia harus dideportasi oleh Kemenkumham? Kenapa dan kenapa sampai seramai itu, seribut ini? Nah, ini aku bakal ngasih beberapa poin yang mungkin bisa menjadi gambaran dan pemahaman mengenai thread Twitter yang bikin heboh ini. Karena kebanyakan juga di Twitter yang ngebahas mengenai ini berbahasa Inggris. Nggak cuma di Twitter juga sih, ini sampai ke Instagram, ke TikTok, dan lain-lain. Orang pada ngebahasnya rame banget. Dan mostly mereka menggunakan bahasa Inggris. Poin pertama yang menjadi sorotan netizen Indonesia adalah pernyataan Kristen Gray bahwa dia sudah 1 tahun di Bali. Nah, sedangkan yang kita tahu, visa dari warga negara asing ketika ke Indonesia itu maksimal 6 bulan. Jadi misalnya nih ya, WNA nih mau ke Indonesia, mereka akan mendapatkan visa selama 2 bulan atau 60 hari. Tapi mereka bisa memperpanjang maksimal 4 kali, dan setiap kali perpanjangan itu 30 hari. Totalnya menjadi 6 bulan. Kemudian netizen itu mempertanyakan, 6 bulannya kok bisa ya dia stay? Apa dia ilegal? Setelah Kristen Gray ini dipanggil oleh pihak Kemenkumham, ternyata si Kristen ini beserta pacarnya mendapat perpanjangan waktu, yaitu lewat visa onshore. Yang mana visa ini berlaku sampai 24 Januari 2021 mendatang. Ya intinya kemarin dia mendapatkan surat izin tinggal dari pemerintah karena pandemi COVID-19. Permasalahan selanjutnya yang disoroti oleh netizen Indonesia adalah dia seakan-akan mempromosikan Bali. Jadi kayak ngajak nih orang-orang beramai-ramai untuk datang ke Bali di masa pandemi COVID-19. Bahkan salah satu statementnya dia bilang, tahu gimana caranya agar bisa masuk ke Indonesia di saat pandemi kayak gini. Ya pikir-pikir aja, ini kan lagi pandemi COVID-19, masa kayak ngajak orang beramai-ramai. Dan memang tweetnya itu kan sangat ramai karena banyak sekali bule yang tertarik untuk datang ke Bali, tapi lebih tepatnya untuk tinggal di Bali, pindah ke Bali dengan cara ngakalin visa. Padahal guys, kita tahu ya, warga negara asing saat ini sampai tanggal 25 Januari 2021 tidak diperbolehkan untuk masuk ke Indonesia karena tingginya angka COVID-19 sekarang.
Karena Twitter ini juga akhirnya kan membuat netizen resah gitu, warga resah. Kemudian pihak Kemenkumham dalam press release-nya menerangkan seperti ini, bahwa Kristen Gray diduga melanggar undang-undang keimigrasian. Ya lagian ya, kalau kita baca dari Twitternya Kristen Gray, dia tuh kayak bener-bener menggambarkan ada fantasi island di Indonesia, yaitu di Bali. Dengan biaya murah, kamu udah bisa hidup mewah. Ya bule-bule kan pasti kayak tertarik banget tinggal di Indonesia, tepatnya di Bali. Kebayang gak sih kalian, pandemi kita belum berakhir, kalau tiba-tiba mereka beramai-ramai pindah ke Bali, kapan kelarnya? Hal selanjutnya yang juga menjadi permasalahan yaitu karena si Kristen Gray ini tinggal di Bali sekitar 1 tahun dan dia tetap melakukan pekerjaannya alias menghasilkan uang walaupun itu dari USD, karena dia bekerja sebagai freelancer graphic designer, jadi dia tidak merasa wajib untuk bayar pajak ke Indonesia. Nah, kamu bisa lihat ya, ini Twitter statementnya dia. Ya, dia merasa kayak nggak wajib aja gitu bayar pajak ke Indonesia, padahal dia datang ke Bali bukan sebagai turis, tapi emang berniat tinggal. Emang berniat mencari nafkah di situ gitu. Jadi kayak ibarat ngajak orang-orang pindah ke Bali, kamu bisa kerja kok freelance dari Bali dan tanpa harus bayar pajak ke Indonesia. Menghasilkan banyak uang, hidup mewah, tapi biaya hidup murah. Dan terakhir, tentu aja yang bikin netizen Indonesia itu bener-bener gemes sama si Mbak Kristen Gray ini, dia playing victim. Jadi di media sosialnya dia, di media waktu diwawancara, dia tuh bersikap seolah-olah dia itu korban. Yang mana pada awalnya dia menggunakan kartu ras kulit hitam. Kalian tahu sendiri lah ya, jadi dia tuh kayak nge-tweet atau nge-share di Instagramnya kalau dia tuh diperlakukan kayak gitu karena di Bali itu rasis. Nah, karena hal-hal yang berbau kayak gini, kalian tahu sendiri di Amerika Serikat itu isu kulit hitam itu sangat-sangat sensitif. Akhirnya netizen di luar negeri itu juga menyerang Indonesia. Jadi kita tuh kayak disalah-salahin gitu, kayak rasis gitu kepada Kristen Gray. Padahal enggak. Yang dipermasalahkan oleh netizen Indonesia itu bukan karena dia kulit hitam, bukan, tapi karena emang tweet dia itu meresahkan gitu kan. Padahal ya guys, kalau kita lihat nih di media itu tuh banyak banget tahu bule kulit putih juga diperlakukan sama kalau emang melanggar peraturan di Indonesia. Kalian bisa lihat sendiri, ini kayak misalnya melanggar lalu lintas atau melakukan kriminal-kriminal ya tetap dihukum sebagaimana mestinya. Tapi ya, Kristen Gray lagi-lagi dia playing victim. Bahkan dia bilang di instastory-nya kalau Twitternya dia itu dihack sehingga dia tidak bisa melakukan tweet atau pembelaan diri. Nah, sedangkan di Twitter itu orang rame-rame ngebahas dia kan, termasuk akun Better With Bill. Pemilik akun Twitter Better With Bill ini kayak menanggapi seakan-akan Kristen Gray ini dia sanksi gitu loh, akun Twitternya itu dihack karena di siang harinya akun dia diblok oleh Kristen Gray. Kalau dihack, kok dia diblok? Dan terus dia juga playing victim setelah dia dideportasi tadi malam. Bukannya dia menyesal dan minta maaf, bukan guys. Ketika diwawancara, dia mengatakan, aku tidak bersalah, aku dideportasi karena aku LGBT. Jadi dia mengeluarkan LGBT, kartu LGBT. Jadi emang bener-bener kayak nggak ngakuin kalau dia itu salah gitu loh. Makanya netizen Indonesia tuh geram banget sama dia. Jadi kayak poinnya tuh nggak nyambung, nggak dapat antara netizen Indonesia dengan si Kristen Gray dan juga netizen luar negeri. Cuman sih netizen di luar negeri sekarang udah mulai kayak paham karena banyak banget nih konten creator yang bikin video penjelasan apa sih yang dimaksud oleh warga Indonesia. Jadi mereka itu bukan mempermasalahkan karena Kristen Gray ini ras kulit hitam atau Kristen Gray ini LGBT, bukan itu, tapi isi tweet dari Kristen Gray sendiri. Selain itu juga guys, Kristen Gray ini sampai bikin video YouTube gitu dan dia di sana terang-terangan nih bilang kalau dia memang pada awalnya susah banget hidup di Amerika Serikat. Jadi dia tuh kayak bekerja tapi uangnya harus bayar sewa rumah yang itu tuh mahal banget gitu. Sampai akhirnya dia sama pacarnya berencana untuk pindah. Jadi emang kayak udah direncanakan pindah ke Bali. Nah, mereka menabung nih. Barulah mereka beli tiket one way. Jadi kayak nggak beli PP gitu tiketnya. Nah, sedangkan kalau warga negara Indonesia kan kalau keluar negeri kalau beli tiket one way itu biasanya banyak pertanyaan gitu kan, ngapain, kenapa, takutnya malah menjadi imigran ilegal. Nah, itu yang menjadi concern dari netizen Indonesia. Selain itu kan juga kita bisa lihat ya dari tweetnya Kristen Gray ini, jadi kayak ngajak orang-orang untuk melakukan eksodus ke Bali dari Amerika Serikat atau dari mana untuk tinggal di Bali, karena dia mempromosikan banget nih kalau di Bali dengan visa sebagai turis dia bisa
tinggal, biaya murah, dan menghasilkan uang tanpa harus bayar pajak ke Indonesia. Itu masalahnya, bukan masalah dia kulit hitam, kulit ungu, kulit putih, kulit apapun itu bukan masalah itu, guys. Itu yang bikin geram. Tapi finally akhirnya si Kristen Gray ini ditetapkan oleh Kemenkumham Bali bahwa dia dideportasi. Dan tadi malam dari pihak Kasubag Humas dan Reformasi Kemenkumham Wilayah Bali, dia bilang secepatnya pengen menerbangkan Kristen Gray. Tapi karena lagi ada PPKM dan penerbangan ke luar negeri sedang di stop di Indonesia, maka tidak bisa menerbangkan Kristen Gray saat ini atau secepatnya. Cuman Bapak Kasubag ini bilang kalau misalnya ada penerbangan ke Amerika Serikat, mereka juga nggak mau lama-lama. Pengennya sih mereka secepatnya Kristen Gray bersama pacarnya ini balik ke negaranya. Bye-bye Kristen Gray. Yang kedua yang juga ramai-ramai dibicarakan di internet, tentu aja sampai viral, trending di Twitter adalah Nadine. Jadi kemarin hashtag Nadine itu sempat trending lama banget nih di Twitter. Karena netizen itu berdebat, ada yang sependapat, ada juga yang tidak sependapat dengan pernyataan Nadine Amizah di podcast Deddy Corbuzier. Kamu bisa lihat cuplikannya. Aku juga sangat disarankan sama Bunda, jadilah orang kaya, karena kalau kamu kaya, kamu akan lebih mudah menjadi orang baik. Betul. Kamu bisa membantu orang lain. Iya, betul. Dan saat kita miskin, rasa benci kita terhadap dunia tuh udah terlalu besar. Betul. Sampai kita juga nggak punya waktu untuk baik ke orang lain. Itu sih makanya yang penting. Bisa jadi iri, bisa jadi apa gitu. Tidak mengatakan bahwa orang miskin itu seperti itu ya, tapi bisa menjadi seperti itu. Akhirnya setelah keramaian di Twitter ini benar-benar kayak membludok sampai ke Instagram, pembahasan mengenai kaya dan miskin versi Nadine Amizah, dia itu membuat klarifikasi mengenai pernyataannya dia bahwa banyak kesalahpahaman atau kayak misunderstanding antara publik dengan pernyataan dia. Dan ya, dia men-tweet seperti ini. Yang dia maksud itu bukan berarti orang kaya itu gemar sedekah. Tidak semuanya seperti itu. Tapi menurut dia, ajaran dari bundanya, ketika kita kaya raya, maka kita akan lebih mudah untuk berbuat kebaikan. Kabar ketiga yang pastinya kamu tahu juga ya, karena ini kayak di mana-mana beritanya, yaitu bencana-bencana yang ada di Indonesia padahal baru 2 minggu 2021. Nah, bencananya ini banyak banget sih sebenarnya kalau aku baca-baca, jadi nggak cuma yang aku sebutkan ini, bahkan bencana-bencana kecil pun juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Dan berikut beberapa bencana yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Yang pertama adalah longsor di Sumedang, Jawa Barat pada tanggal 9 Januari 2021. Dari data ada 40 orang meninggal dunia dan 1020 warga mengungsi. Selanjutnya tentu aja banjir di Kalimantan Selatan yang hampir menenggelamkan satu provinsi. Jadi sekitar 10 dari 13 kabupaten kota itu terendam banjir. Yang mana ketinggian banjir ini mencapai 2-3 meter. Sampai hari ini pun ini masih ada lokasi-lokasi yang banjir, guys. Yang artinya banjir ini sudah lebih dari 10 hari melanda Kalimantan Selatan. Dari data terkini, guys, lebih dari 100.000 warga itu mengungsi. Lalu ada puluhan ribu rumah terendam hingga banyak yang hancur atau juga raib terbawa arus, dan 15 orang dilaporkan meninggal dunia. Bencana selanjutnya adalah gempa di Majene, Sulawesi Barat. Gempa ini terjadi pada tanggal 15 Januari 2021. Dilaporkan 84 orang meninggal dunia dan 30.000 warga mengungsi. Kemudian beberapa video di medsos mungkin kamu juga udah lihat, banjir bandang di Bogor Puncak, yang mana ini terjadi pada tanggal 19 Januari 2021 dan dilaporkan 241 orang mengungsi. Ya, memang rasanya sedih ya, baru 2 minggu kita di tahun 2021, tapi bencana-bencana alam di Indonesia udah kayak banyak banget, kayak berturut-turut gitu. Nah, mari kita doakan semoga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengalami bencana diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga ketabahan. Selain membantu mereka dengan berdoa, kita juga bisa membantu mereka dengan tenaga atau dengan berdonasi. Jadi aku ngajak teman-teman yang menonton video ini untuk ikut berdonasi bagi korban banjir di Kalimantan Selatan. Semoga donasi kalian menjadi pintu rezeki yang lebih lebar dan juga menjadi keberkahan di hidup kalian. Aku Gusti Gina, bye!